Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum Bu Yuni mulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya mau tanya, sudah siapkah Anda semua? Sudah, Alhamdulillah. Materi pembelajaran fikih pada pertemuan pagi ini adalah tentang jenazah. Peta konsepnya, jenazah itu adalah satu, meliputi pembunuhan, penganiayaan. Pembunuhan ada tiga, yaitu kisos, diyah, dan kafarat. Dalam ilmu fikih, persoalan-persoalan mengenai perbuatan kejahatan dan sanksi hukum yang dikenakan terhadap pelakunya dibicarakan dalam bab jarimah atau ukubah. Jarimah mencakup dua kelompok pembahasan, yaitu jinayah dan hudud. Apa itu jinayah? Jinayah yaitu tindak kejahatan mengenai pembunuhan dan penganiayaan, serta sanksi hukumnya seperti qisas, diyah, dan kifarat, seperti dalam peta konsep. Sedangkan hudud yaitu pembahasan mengenai tindak kejahatan selain pembunuhan seperti berzina, khodab, mencuri, menyamun, merampok, minum minuman keras, serta sanksi hukum yang dikenakan atas pelaku-pelaku kejahatan tersebut. Nah, kita mulai dari pembahasan pertama, jinayah dan hukumnya. Kemudian pembunuhan, hikmah, larangan membunuh, qisas, dan hikmah qisas. Peta konsepnya, saya ulangi lagi, yaitu jinayah. Yang tadi Bu Yuni sebutkan bahwa jinayah meliputi ada namanya pembunuhan, ada namanya penganiayaan. Pembunuhan itu adalah melenyapkan nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, dengan alat yang mematikan atau tidak mematikan. Pembunuhan yang mana sanksi hukumnya ada namanya qisas, ada namanya diyat, ada namanya kafarat. Pengertian pembunuhan melenyapkan nyawa seseorang baik dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan alat yang mematikan atau tidak mematikan. Nah, sekarang macam-macam pembunuhan. Di dalam Islam atau di dalam ilmu fikih, macam-macam pembunuhan dibagi menjadi tiga. Pembunuhan dengan sengaja atau bahasa fikihnya qatlul amdi, yaitu membunuh yang telah direncanakan dengan memakai alat yang biasanya dapat mematikan seseorang. Contoh, membunuh dengan memakai pisau yang sangat tajam atau dengan menggunakan alat yang bisa mematikan, gunting ataupun parang dan lain sebagainya. Yang nomor dua, pembunuhan seperti sengaja, qatlul sibul amdi. Suatu perbuatan dikatakan qatlul sibul amdi apabila dilakukan seseorang tanpa didasari niat membunuh dengan alat yang tidak bisa mematikan, akan tetapi menyebabkan kematian orang lain. Nah, itu namanya qatlul sibul amdi. Membunuh dengan tidak ada niatan untuk membunuh, tidak direncanakan. Yang nomor tiga, membunuh tersalah, qatlul khata', yaitu pembunuhan karena kesalahan atau kekeliruan, di mana pembunuhan memang tidak direncanakan, tetapi karena ada unsur kekeliruan semata-mata, tanpa direncanakan dan tanpa maksud sama sekali. Nah, itu tadi adalah macam-macam pembunuhan, tiga, qatlul amdi, qatlul sibul amdi, dan qatlul khata'. Dasar hukum larangan membunuh. Membunuh adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam Islam, karena Islam menghormati dan melindungi hak hidup setiap manusia. Dalam surat Al-Isra telah disebutkan,
Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq. Wa man qatala madluman faqad ja'alna liwali sultanan qad yusraku fil qatli innahu kana mansura. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara dolim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Hukuman bagi pelaku pembunuhan tanpa hak. Pembunuh yang disengaja. Hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah qisas, yaitu pelaku harus diberikan sanksi yang berat. Dalam hal ini, hakim menjadi pelaksana qisas. Keluarga korban tidak diperbolehkan main hakim sendiri. Jika keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan, maka hukumannya adalah membayar diyat mughaladzah. Diyat mughaladzah itu diyat yang berat, yang diambilkan dari harta pembunuh dan dibayarkan secara tunai. Jadi dibayar secara tunai kepada pihak keluarga. Selain itu, pembunuh juga harus menunaikan kafarah. Yang nomor 2, pembunuhan seperti disengaja. Qatlul sibul amdi. Pelaku pembunuhan seperti sengaja tidak diqisas. Ia dihukum dengan membayar diyat mughaladzah, denda berat, yang diambilkan dari harta keluarganya dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban. Setiap tahunnya sepertiga. Selain itu, pembunuh juga harus melaksanakan kafarah. Beda, qatlul amdi dibayar secara tunai, qatlul sibul amdi atau pembunuh seperti sengaja dibayar berangsur selama 3 tahun. Yang nomor 3, pembunuh tersalah. Hukuman bagi pembunuh tersalah adalah membayar diyat mukhafafah, denda ringan, yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban setiap tahunnya sepertiga. Nah, ketika ada larangan, tentunya ada hikmah di balik larangan itu. Hikmah larangan membunuh. Islam menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan tiada lain untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Pelaku tindak pembunuhan diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai perbuatannya. Ini hikmah yang terkandung dalam larangan membunuh. Dalil yang menjelaskan tentang hukuman bagi pembunuh. Ya, itu di dalam surat An-Nisa ayat 93. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajza'ahu jahannama khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'annahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Yang artinya, dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, dan seterusnya. Ada hadisnya juga, yaitu pembunuhan sengaja adalah qisas kecuali jika wali korban memaafkan. Al-amda qaudan illa ayyahuwa waliyul ma'fulun. Nah, pengertian qisas, ya. Pengertian qisas menurut syara qisas adalah hukuman balasan
seimbang bagi pelaku membunuh maupun perusakan atau menghilangkan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Ya, ulangi lagi. Jadi kisos ialah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuh maupun perusakan atau menghilangkan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan. Hukumannya apa? Hukuman kisos itu sebagai bentuk hukuman bagi pelaku pembunuhan atau pelaku penghilangan manfaat atau fungsi anggota badan. Disyariatkan dalam Islam ketentuan mengenai kisos di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 45. Wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uduna bil uduni wasinna bis sinni wal juruha kisos. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul muflihun. Ya. Nah, ini artinya, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa. Orang membunuh orang lain, maka jaminannya awalnya adalah nyawa kita diserahkan. Nah, serahkan yang mengkui mata ini ya, dikembalikan, diserahkan nyawanya. Mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dan dengan telinga, gigi dengan gigi, dan seterusnya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dolim. Nah, macam-macam kisos. Berdasarkan pengertian dan hukum kisos, maka kisos dibedakan menjadi dua. Kisos, ya kisos tadi kan pembalasan. Pembalasan itu karena dibalas apa? Yang pertama karena membunuh, maka dibalas dibunuh ulang. Orang membunuh orang lain, maka dibalas atau dikisos dibunuh. Kemudian yang nomor dua, kisos anggota badan. Yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak, atau menghilangkan manfaat atau fungsi anggota badan. Yaitu kisos. Nah, syarat-syarat kisos. Yang pertama, orang yang terbunuh terpelihara darahnya. Jika seorang mukmin membunuh orang kafir, orang murtad, pezina yang sudah pernah menikah ataupun seorang pembunuh, maka dalam hal ini hukumannya kisos tidak berlaku. Pembunuh bukan bapak dari terbunuh. Ya. Kemudian pembunuh sudah balik dan berakal. Sama derajatnya. Sama derajatnya artinya orang Islam dengan orang Islam, orang merdeka dengan orang merdeka. Kisos dilakukan dalam hal yang sama. Kisos dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan lain sebagainya. Misalkan membunuh, kisosnya juga harus dibunuh. Tidak boleh membunuh, kisosnya diganti dengan tangan. Tidak boleh. Nah itu. Sekarang pembunuhan oleh massa. Apabila sekelompok orang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka harus dihukum kisos. Hal ini didasarkan pada pernyataan Umar bin Khattab terkait praktek pembunuhan secara berkelompok yang diriwayatkan Imam Bukhari. Hukuman bagi pelaku pembunuhan tiada lain memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Pelaku tindak pembunuhan diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Paham ya? Paham anak-anak? Nah, ini adalah kisos. Sekarang hikmahnya kisos. Hikmahnya kisos apa? Kisos baik yang terkait pada jinayah an-nafsi atau tindak pidana pembunuhan ataupun jinayah yang tindak pidana berupa merusak anggota badan
ataupun menghilangkan fungsinya akan menimbulkan banyak efek positif. Yang terpenting diantaranya adalah dapat memberikan pelajaran bagi kita bahwa neraca keadilan harus ditegakkan. Betapa tinggi nilai jiwa dan badan manusia, jiwa diganti dengan jiwa, anggota badan juga diganti dengan anggota badan. Dapat memelihara keamanan dan ketertiban. Hikmahnya, ya, dapat memelihara keamanan dan ketertiban. Nomor 3, dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadinya pertumpahan darah. Dalam konteks ini, Kisos memiliki andil besar membantu program negara dalam usaha pemberantasan berbagai macam praktek kejahatan hingga ketentraman dan keamanan masyarakat terjamin. Hukum Kisos apa? Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Ya, dalam Al-Baqarah dalam Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 179. Anak-anakku sekalian, demikianlah materi pembelajaran fikih pada pagi hari ini. Sebelum saya akhiri, marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah. Bentuk kita syukur karena pada pagi hari ini kita diberi kesempatan bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum saya akhiri, mari kita ucapkan bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.